Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah dan juga memberikan petunjuk berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang mengikutinya hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan kita dalam berumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana membangun rumah tangga dengan akhlak mulia. Kalau kita sudah membangun rumah tangga, maka pastikan interaksi hubungan kita kedepankan etika, dalam bahasanya atau disebut dengan akhlak. Karena rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang berkah tidak akan terwujud dengan cinta saja, tetapi butuh adanya pondasi, butuh adanya pondasi yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi harmonis, yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi berkah. Maka kita harus atur di pondasinya apa. Kalau kita lihat bangunan yang tinggi itu kuat karena pondasi. Ketika rumah tangga dibangun atas dasar pondasi akhlak mulia, maka apapun ujiannya, apapun cobaannya, sebesar apapun itu badai yang menghantam rumah tangga itu, maka dia akan tetap kokoh karena dibangun dengan dasar akhlak yang mulia. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam membina rumah tangga kita. Karena tadi ya, kalau dasar pembangunan atau membina rumah tangga ini dengan dasar cinta saja, maka tidak akan lama. Begitu ya. Tapi kalau kita mulai rumah tangga ini, kita mulai pembangunannya, hubungannya, landasannya adalah akhlak mulia, maka akan tetap kokoh. Yang pastinya akhlak mulia ini yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bagaimana kita bermuamalah di dalam rumah tangga sesuai tuntunan Islam. Kalau rumah tangga ini dibangun di atas naluri, itu juga akan dihancurkan dengan naluri. Kalau rumah tangga ini dibangun atas dasar, di atas air ya Bu ya, maka rumah tangga ini juga akan hancur dengan air. Kalau rumah tangga ini dibangun di atas aliran sungai, maka rumah tangga ini juga akan hancur dengan aliran sungai. Sementara rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tidak tercabut dan tidak tergoyah oleh angin topan yang menerpa rumah tangganya. Betul apa tidak? Maka kita landaskan, kita landasi, kita mulai bahwa ketika kita membangun rumah tangga ini, landasannya pastikan adalah takwa. Dalam arti kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi ketika kita melakukan kewajiban kita di dalam rumah tangga yang pondasinya adalah akhlak, maka kita gantungkan tadi, kita menjalankan perintah Allah. Gitu ibu-ibu. Itu. Ya, ketika kita menjalankan kewajiban di rumah, kewajiban di luar rumah, misalnya yang bekerja, begitu ya, maka dasarnya takwa, bahwa kita menjalankannya atas perintah Allah. Jadi tidak ada kekecewaan di dalam mengarungi rumah
tangga. Betapa indahnya aturan. Coba kita bayangkan kalau sekolah, ya, masjid, bahkan mall sekalipun, pasar sekalipun, ketika tidak ada aturan, maka apa yang terjadi? Kekacauan. Justru itulah rumah tangga ini perlu adanya aturan, dan kita harus tahu ada aturannya. Jangan sampai ketika kita membina rumah tangga, kita tidak tahu aturan-aturan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui aturan-aturan tersebut. Jadi apa yang terlihat ketika sekolah itu teratur, disiplin, bersih sekolahnya, betul atau tidak? Gurunya hadir, betul atau tidak? Muridnya hadir. Begitu juga rumah tangga. Perlu ada aturan yang mengatur agar rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi kalau kita lihat, salah satu tugas besar Nabi, utusan Allah itu adalah yaitu mengajarkan akhlak. Nah, ini tugas besarnya itu mengajarkan akhlak. Ketika semua berakhlak, maka akan terjadi keharmonisan. Begitu juga negara. Kalau negara ini semua penduduknya berakhlak, maka negara itu akan terus ada. Tapi kalau penduduk negaranya itu tidak berakhlak, maka bisa jadi negara itu hanya berlangsung beberapa tahun saja. Coba bayangkan kalau semuanya tidak punya akhlak atau etika. Ayo. Bisa saja pemimpin itu melanggar, tidak amanah. Betul tidak? Iya, dia punya kekuasaan. Tapi karena dia tahu etika, oh ini nggak boleh. Tidak terjadi. Jadilah negara. Begitu juga rumah tangga. Ketika tidak ada etika, apa yang terjadi? Bisa terjadi kehancuran. Nah, ini yang kita sama-sama kita jauhi, karena kita tidak mau rumah tangga yang sudah dibangun ini hancur berantakan. Begitu ya Bu ya. Jadi kita kembali lagi, tugas nabi-nabi Allah itu adalah yang paling besar itu mengajarkan akhlak-akhlak kepada umat manusia. Ini yang paling penting. Kalau akhlaknya tidak ada negara juga. Maka penduduk negara ini musnah kalau tidak ada yang di dalam negara tersebut atau penduduk tersebut tidak berakhlak atau tidak beretika. Oleh karenanya, mari kita junjung tinggi akhlak di dalam rumah tangga. Kita hadirkan apa akhlak suami terhadap istri, apa akhlak istri terhadap suami, apa akhlak terhadap anak. Begitu ya Bu ya. Kalau kita seringnya sebut di sini etika, Bu. Ini tidak punya etika, gitu ya Bu ya. Nah, apa nilai-nilai yang dianggap di masyarakat berlaku, ya? Nah, itulah yang disebut etika. Itu akhlak. Coba, seandainya ada yang masuk ke rumah tanpa izin, gimana? Beretika atau tidak? Tidak. Makanya kan dalam Islam ada aturan yang masuk rumah salam. Ya, tapi sebelum salam itu pastikan kita itu diterima nggak sama penghuni rumah. Ya Bu ya. Itu Islam tuh luar biasa. Ya. Ya, la tadkhulu buyut apa gimana ya? Jadi la tadkhulu buyutakum gitu ya. Kata tastanisu wa tusallimu. Sampai kamu itu salam. Ya, tapi di situ sebelumnya istiqnas, tastanisu itu merasa kamu tuh tenang. Jadi kalau kita mau bertamu juga kira-kira nih sohibul baitnya ini menerima atau tidak. Itu dalam Islam tuh sebelum salam itu kita pastikan. Jangan-jangan dia nggak nerima. Itu kan etikanya begitu Bu. Keberadaan kita nih nyaman nggak gitu ya di rumah itu gitu. Itu kan luar biasa Islam itu. Sebelum salam itu kita pastikan kita diterima enggak. Dan kalau sudah, oh ya saya diterima, salam sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab, pulang. Itu etikanya begitu kan? Iya. Ini kadang-kadang masih ada tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok, tok terus. Nah, ini banyak. Mungkin generasi muda juga sama. Tok tok tok, tok tok tok. Saya pernah itu
Ini atau apa? Udah, tunggu dulu 5 menit. Sekali ya 5 menit. 2 kali, 3 kali pulang. Ya, itu tandanya kita tidak dapat luar biasa diatur sedemikian rupa. Dan kadang-kadang orang itu kita itu sering menjaga perasaan terhadap orang lain atau orang asing. Nggak enak sama dia. Biar apa? Biar kita dapat kepercayaan. Kadang-kadang kita juga menjaga perasaan terhadap orang lain. Agar apa? Agar kita dapat penghormatan. Jadi kita jaga tuh sikap kita sama orang lain. Ya Bu ya? Biar kita dipercaya. Kita jaga sikap kita biar kita dihormati. Kita jaga sikap kita dengan orang-orang lain ini, orang-orang asing, ya, agar kita dihargai. Namun sungguh disayangkan. Ya, apa yang disayangkan ini? Kita malah sering mengabaikan, meniadakan ya etika atau ketidakenakan di dalam berinteraksi terhadap keluarga kita, orang terdekat kita, pasangan kita. Nggak pakai bahasa nggak enakan sama dia mah. Kadang-kadang begitu sama pasangan, contoh ya, nggak ada memperdulikan cara-cara bagaimana kita memperlakukan dengan seperti kita dengan orang lain. Kadang-kadang kan ibu-ibu kalau dengan orang lain, Masya Allah, wah, begitu ya Bu ya. Tapi ketika sama pasangan, enggak, biasa aja. Padahal ya akhlaknya itu perlu itu diterapkan. Bagaimana kita juga memuliakan, ya, artinya bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya kita juga bersama keluarga kita, terutama orang terdekat kita, pasangan kita juga sama. Seperti kita berinteraksi dengan orang lain, agar kita juga tetap ya menjaga tutur kata gitu ya, agar tetap kita dihormati gitu kan. Tapi kadang-kadang sama pasangan bisa nyebut nama. Misalnya namanya Budi. Bud, ini ambilin apa? Coba bayangkan Bu. Tahu sama yang lain, om bosnya? Enggak, om bosnya. Baik, siapa? Bisa jadi ya, suaminya disebut namanya juga tuh. Ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak pedulikan. Cara kita berinteraksi dengan orang terdekat kita yang hidupnya 24 jam bersama kita, yaitu pasangan kita, pendamping kita. Kita lupa, atau kita sengaja atau kita tidak sengaja melukai perasaannya. Tanya habis ini, kadang nggak merasa nggak suaminya dilukai sama ibu-ibu? Iya, sebel katanya kan, ngomongnya apa aja ya. Mungkin karena asas-asas etika itu kita tidak terapkan dalam berinteraksi bersama pasangan kita. Kalau sama orang asing, selain pasangan, kita beda lagi interaksi kita, Masya Allah. Pas di rumah biasa saja. Bahkan bisa jadi di luar rumah ya berdandan, di dalam rumah tidak. Atau bisa jadi ya di luar rumah sopan santun, bahasanya lembut, di dalam rumah kasar. Jangan Ibu. Ya, ingat, sebaik-baik kita ya adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Coba kalau rumah tangga dibangun atas dasar akhlak yang mulia, apa yang terjadi? Masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun usianya sudah 50 tahun, tetap itu ya harmonis. Itulah kita ya pentingnya mempelajari akhlak di dalam rumah tangga. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya, adalah yang paling baik akhlaknya. Tuh. Jadi di antara kita nih, yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Tuh yang pertama. Berarti kalau hari ini akhlak kita belum baik,
belum sempurna. Kita sudah sholat tahajud, sudah sholat duha dan lain sebagainya, tapi akhlak kita tidak baik terhadap keluarga, berarti kita belum sempurna imannya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Tuh, yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi di antara kita yang paling baik siapa? Yang paling baik terhadap keluarganya. Siapa di sini yang paling baik terhadap keluarganya? Berarti ibu yang paling baik. Saya di rumah alhamdulillah paling baik sama keluarga. Tanya aja ke anak, siapa yang paling galak? Nggak ada disebutin. Baik berarti. Itu ya. Nggak, ini misalnya ya. Iya. Mungkin galak juga karena mendidik gitu ya. Tapi hati-hati, berlebihan kan? Karena memang kesel. Beda lagi nih, galaknya karena memang tolong, etikanya kita kasihi, sayangi, itu hak. Anak mendapat perhatian itu, Bu, pendidikan, kasih sayang, ya, dia berhak mendapatkan itu dari orang tua. Jadi akhlak mulia ini adalah salah satu kuncinya, Bu, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ingin berhasil rumah tangganya, bangun pondasi akhlak mulia di dalam rumah tangga. Cinta bisa pudar karena harta, bisa pudar karena kecantikan, kegantengan, bisa pudar. Tapi kalau dibangun atas dasar akhlak, maka rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berkah, menjadi rumah tangga yang harmonis, tetap kokoh. Akhlak ini apa saja, Bu? Akhlak ini, satu, sabar dalam menghadapi kekurangan pasangan. Sabar, Bu. Ya, pasangan ini punya kekurangan. Sabar adalah akhlak yang harus kita kedepankan dalam menghadapi kekurangan pasangan. Ketika ibu mendapati kekurangan, terus ibu tidak terima, tidak rela, yang artinya ibu akan menggerutu dan ketidakpuasan dalam rumah tangga. Terus yang terjadi apa? Tidak harmonis. Maka kedepankan kesabaran dalam menghadapi kekurangan pasangan. Gak ada yang sempurna, Bu. Makanya kalau di sini mencari pasangan yang sempurna, gak bakal ketemu, Bu. Pasti ada kekurangan. Yang ada, kalau yang belum nikah ya, nyari yang sempurna, yang ada dia gak bakal dapat pasangan. Oh, nyari yang sempurna, ada ini, ada itu, kurangnya ini, gak jadi. Apalagi kalau perempuan ini menunggu gitu ya, datang laki-laki, enggak, tolak. 1, 2, tolak. Enggak bakal dapat nanti, enggak nikah-nikah. Enggak ada yang sempurna. Justru itulah kita kedepankan akhlak. Kita melihat bahwa di dalam pernikahan itu adalah untuk saling melengkapi, saling mengenal. Kan mengenal, jadi kita tahu karakternya. Oh iya, gini. Oh iya, ternyata dia punya kelebihan. Ini kadang-kadang dikasih nikmat banyak ya sama suami. Ketika suami berbuat salah satu, udah lupa semuanya itu. Nikmatnya lupa, 5 tahunnya lupa. Ya? Iya, lupa ya, Bu ya. Jangan, Bu. Sabar. Kedua, syukur. Syukur menghadapi, syukur atas nikmat Allah yang diberikan melalui keluarga. Syukur. Kalau udah pasangan memberikan sekian, bersyukur, alhamdulillah. Mana lagi? Mana lagi? Bersyukur dulu, alhamdulillah. Lihat kemampuan pasangan kita. Jangan diukur melalui, Bu, jangan diukur melihatnya ke atas. Ibu sekarang praktekkan ibu di atas gunung. Ya, bayangin, Bu, di atas gunung. Ibu lihat pemandangan di bawah, enak apa enggak? Ya, hijau semuanya, betul apa tidak? Iya. Enak kalau memandang, lihat ke bawah. Enak. Coba ibu mandang ke atas, pegel enggak? Iya, makanya kita melihatlah ke bawah. Jangan melihat ke atas. Ukurannya melihat kondisi
waktu gitu ya, kemampuan suami, selesai. Bersyukur itu, menerima pemberian suami. Ya memang suami memberinya, misalnya kepada ibu 50 juta, alhamdulillah. Besok ibu diberi lagi. Biasanya suami saya ngasih 100 juta, ini cuma 50 juta. Nggak ada kata cuma, alhamdulillah. Jangan diukur terus dengan materi. Ya Bu ya. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah melalui keluarga. Itu adalah akhlak Bu. Ya Bu ya. Dan Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit hambaku yang bersyukur. Jangan sampai kita tidak termasuk di dalamnya yang sedikit ini. Berarti kalau kita nggak bersyukur, kita termasuk orang yang kufur. Kebanyakan orang itu kufur nih nikmat. Ya jangan sampai ini kufur nikmat Bu. Usikum wa iyaya. Jangan sampai kufur nikmat, artinya nggak bersyukur. Syukuri apa? Itu udah pada hafal ya. Syukuri apa adanya. Yang ketiga ini Bu, ketulusan dalam saling menyayangi dan memahami. Tulus Bu, sayangnya tulus, sama suami itu tulus. Jangan ketika ada disayang, nggak ada nggak disayang. Jangan. Tulus, mencintainya tuh tulus. Jangan karena hartanya. Besok nggak punya harta, nggak dicintai. Tuh ya Bu ya. Ini kalau ngelihat film-film bahaya nih. Mencintainya karena ada harta, nggak ada harta udah selesai, kesian. Ini nggak punya akhlak ini. Seorang istri nggak punya nggak tulus. Kalau tulus itu saling tulus dalam melayani ya Bu ya, melayani dan memahami. Ketika ada kekurangan suami, ya pahami, tulus memahaminya itu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, pemahamannya Bu, setengah-setengah yang terjadi adalah ngegerutu. Jalan-jalan ngapa? Iya, nggak mau keluar ini kan? Ya udah, ayo kita jalan-jalan. Gelar karpet di rumah, di luar rumah. Makannya di luar maksudnya. Ya. Bersyukur itu kalau dijadikan syukur semuanya nih. Itu makanya kalau ibu-ibu sudah punya sifat qanaah, ibu-ibu miliki dunia. Bener Bu, udah punya belum? Kemarin kita udah belajar, udah punya belum nih? Insya Allah tuh. Jangan sedikit, harus banyak. Biar apa? Biar kita cukup. Ya. Oleh karenanya kita harus mengetahui hak-haknya Bu. Ibu-ibu tahu hak suami dan istri? Haknya apa aja? Ya. Kalau kita melihat keluarga itu terbentuk dari pernikahan, ya Bu ya. Ya Bu. Setelah akad ditunaikan, kobil tuh saya terima, tuh udah tuh. Itu udah langsung kewajibannya beralih yang tadinya dari bapaknya kepada suami. Punya anak perempuan, jangan sampai menyerahkan kepada orang yang tidak punya takwa. Bisa jadi kalau dianya benci, ya bisa jadi itu benci dengan istrinya ya. Kalau melihat dengan ketakwaan, ya alhamdulillah gitu ya. Lihat kebencian itu bukan suatu bukan malah membahayakannya, bukan. Jadi itulah ketika sudah ada akad pernikahan, maka di situ ada kewajiban. Ya, ada hak. Istri punya hak, suami punya hak. Ada hak individu, suami-suami, ada hak istri-istri, ada hak bersama. Kalau hak istri pasti yang pertama mahar. Yang kedua, tempat tinggal. Mau tinggal di mana? Kok ditanya?
Nggak apa-apa, sebutin aja. Hak ibu. Tempat tinggal ini Bu ya. Ya, nggak mesti rumah. Tempat tinggal bisa sewa di apartemen, betul? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Perabotan, nafkah termasuk pakaian, makan, ya Bu ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan dengan cara yang baik. Begitu juga makannya. Suami makan ayam goreng, ya istri juga makan ayam goreng. Makan tempe, ya makan tempe bersama. Indahnya hidup, ya. Alhamdulillah. Istri tidak dibuat susah. Hari ini susah nggak Bu? Dibuat susah sama suami? Alhamdulillah. Hak ibu nggak dibuat susah. Ibu mau jalan dikasih ongkos gitu ya, biar nggak susah. Biar ini nggak nyasar dikasih HP, gitu kan? Biar bisa dihubungi gitu ya. Dan yang kelima, adil terhadap para istri, bagi yang berpoligami. Adil. Adil. Ya Bu ya, ada yang di sini suaminya poligami, ada? Haknya adalah adil. Ya. Iya, jadi kita perlu memastikan itu ya Bu ya, bahwa ibu itu adalah hak ibu. Juga suami punya kewajiban memenuhi kebutuhan ibu. Ya Bu ya, memenuhi sandang pangan, papan ibu-ibu. Betul apa tidak? Jadi itulah yang disebut hak-hak istri. Apa kewajiban istri? 1, mentaati perintah suami. Mentaati, ya Bu ya, mentaati. Istri yang taat kepada suami, 1, taat kepada suami, senang dipandang, tidak membangkang. Itu membuat hati suami itu senang, tidak benci. Itulah yang disebut sebaik-baik wanita. Sudah belum? Mari kita belah. Kalau di sini jamaah menerapkan ini, ya Bu ya, suaminya ridho sama ibu-ibu, alhamdulillah saya dapat pahalanya. Ayo, itulah akhlak Bu. Ketika disuruh, diperintah, taat. Ya, senang ketika dipandang, nggak cemberut, tidak membangkang. Udah, jangan ikut, misalnya tidak ikut. Itu ya Bu ya. Yang itulah ketika ibu membangkang membuat suami itu menjadi benci. Hati-hati Bu. Ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurhu idza nazara. Ditanya, Rasul, siapakah sebaik-baik wanita? Rasul menjawab, yang ketika dipandang dia menyenangkan. Jika ketika dipandang menyenangkan, patokannya wajah. Wajah Bu, bukan baca Quran. Kalau ibu baca Qurannya bagus, tapi ketika dipandang wajahnya sama suami tidak menyenangkan, aduh, ini yang masalah tidak menyenangkan. Itu maksudnya di situ ibu-ibu ya tadi cemberut misalnya. Itu ya Bu ya. Ya, wa tuti'uhu idza amar, dan mentaatinya ketika diperintah. Jangan bilang kurang Bu, nanti masuk ke kategori nggak bersyukur. Kalau disuruh sama suami, ya taati. Wala tukhalifu fi nafsiha, dan jangan membangkang. Wa maliha bima yakrah, ya, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami
benci. Kayak hadisnya Hasan Sahih. Jadi ibu-ibu, kalau kita menjadi wanita yang terbaik, maka ketika dipandang dia menyenangkan, ketika disuruh dia mentaati dan tidak menyelisihi suami dalam dirinya dan dalam hartanya. Itu ya Bu ya. Begitu pula tempat wanita di surga ataukah di neraka itu dilihat dari sikap kepada suaminya. Jadi kita tahu nih di mana tempat kita, tanya sama suami. Surgaku, nah itu di suami. Kata suami, jangan ngaji, ya jangan ngaji. Ya Bu ya. Iya. Di rumah jangan ngaji, ya udah di rumah tidak ngaji, itu lebih baik. Tapi kalau suaminya misalnya mengizinkan, silahkan. Itu Bu. Ya. Nabi SAW bersabda, "Adzatu zaujin anti?" Qalat, "Na'am." Qala, "Kaifa anti lahu?" Qalat, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu." Qala, "Fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Yang artinya, apakah engkau sudah bersuami? Kata Rasul. Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi udah jelas Bu. Sekarang gak usah kemana-mana, udah di rumah itu ada surga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tujuannya mau ke Amerika, ke Inggris, surga ibu ada di rumah. Mau beraktivitas apapun itu, surga ibu ada di rumah. Apakah ibu sudah dapat ridhonya suami? Kalau sudah, alhamdulillah, ibu sudah pasti tempatnya di surga. Tapi bagaimana kalau seandainya suaminya menyuruh kepada maksiat? Tidak dituruti. La ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Dalam maksiat tidak perlu ditaati. Innama ta'a fil ma'ruf. Akan tapi ketaatan pada hal-hal baik. Gitu ya Bu ya. Pada hal-hal baik. Kalau disuruh mencuci. Kalau tidak, kalau tidak gimana? Tetap mencuci ya. Oke. Yang kedua, tadi taat kepada suami. Yang kedua, berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali izin suami. Berdiam di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Itulah istri solehah. Nah, ini istri solehah nih. Kalau dilihat menyenangkan, coba ngaca Bu. Menyenangkan nggak? Oh iya, suami saya alhamdulillah senang terus sama saya. Disuruh mau, alhamdulillah. Nggak pernah menyelisihi. Udah, tempat ibu di surga. Silakan ibu masuk dari mana aja. Surga Firdaus boleh. Orang-orang jihad, ya kan? Masuk surga Firdaus, ibu melalui peran redonya suami masuk surga Firdaus. Dari mana aja. Ibu nggak puasa Senin Kamis, bisa masuk pintu orang-orang puasa. Alhamdulillah Bu. Ini ilmunya kalau ibu lakukan, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Akhlak kedepankan. Begitu juga suami. Ya Bu ya. Kalau wanita bekerja bagaimana? Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pastinya pertama pekerjaannya apa Bu? Syarat-syaratnya apa Bu? Iya. Satu, pekerjaannya bukan yang haram. Jangan sampai tuh pinggir-pinggir jalan. Jangan. Ya, jangan. Misalnya jadi pelayan di bar, jangan. Buka aurat juga jangan, nggak boleh itu Bu. Kedua, memperhatikan adab sebagai wanita muslimah. Wanita muslimah punya adab. Ketika berbicara juga bukan melembut-lembutkan suaranya. Nggak boleh. Suapa jadi ditelepon, iya apa lembut-lembut gitulah.
Jangan. Itu adab wanita muslimah perlu dijaga. Ya, pekerjaannya juga tidak sampai melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya. Jangan sampai dia bisa double peran nih. Kalau dia bekerja, double peran. Peran sebagai orang tua di rumah, peran sebagai karyawan di luar. Jadi pikirannya bercabang cabang. Perlu dipastikan kewajiban di rumah selesai. Boleh bekerja. Ya, meminta izin ayahnya kalau dia belum menikah. Nah, ini nih sekarang ibu-ibu anaknya misalnya belum nikah, dapat izin dari ayahnya. Boleh, silahkan. Yang penting tadi jangan sampai pekerjaannya haram, pelayan di bar yang ada di pinggir jalan di sana. Adanya tuh malam-malam dua gitu kan. Ini maksiat ini. Hah? Saya juga kaget, baru tahu kemarin. Oh, jadi ternyata kayak gini ya. Astagfirullah, ini perlu disadarkan ini. Ya. Kata saya 1, 2 ada, saya kok 1, 2 ada nih. Pas maju ke depan, kok ada lagi. Ke depan ada lagi. Berarti kan setiap titik ada. Iya gitu. Ibu waqarna fi buyutikunna wala tabarujal jahiliyatul ula. Itu cukup menetap di rumah, tidak berhias diri seperti orang-orang zaman dahulu. Kalau dia bersuami, ya berarti minta izin sama suaminya, boleh enggak bekerja. Yang kelima, pekerjaan yang dilakukan di lingkungan para wanita yang jauh interaksinya dengan pria. Ya, kalau bisa seperti itu. Ingat, ini kita mengedepankan akhlak. Yang ketiga, taat kepada suami ketika diajak ke ranjang. Ya, taat. Yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Ini kenapa ketawa, Bu? Nggak ada yang ngajak. Oh. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, yang keempat, tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke rumahnya kecuali izin suami. Boleh nggak teman saya main ke sini? Boleh, silahkan. Kalau nggak boleh, jangan. Ya. Yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali izin suami. Puasa Senin, Kemis, puasa Daud, jangan. Izin dulu, boleh nggak puasa? Kalau dia ada di rumah, ya izin dulu. Kalau misalnya nggak ada, izin boleh nggak puasa gitu ya. Kalau ada, ya nggak usah. Gitu ya, Bu ya. Yang keenam, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Ya, janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Yang ketujuh, nah ini Bu, ketujuh, berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya. Semestinya seorang istri itu membantu suaminya dalam kehidupannya. Ini dicontohkan oleh istri-istri soleha di kalangan sahabat. Ya, namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma, yang berkhidmat kepada suaminya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Asma ini? Dia mengurusi hewan tunggangan suaminya. Ini tandanya dia mengabdi di situ. Mengabdikan dirinya untuk suami dan anak-anaknya. Sampai hewannya itu dia pelihara, dia rawat, memberi makan, memberi minum hewannya, itu kudanya, menjahit dan menambal embernya, mengadon tepung untuk membuat kue. Ini dia lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Konteksnya pengabdian kepada suami itu adalah ibadah kepada Allah. Udah fokus. Kalau ada sendalnya disiapkan, sepatunya, kan begitu, Bu? Betul apa tidak? Iya, jangan meremehkan. Udah, suami udah tahu sepatunya mana, bajunya mana, biar sendiri aja, udah nggak apa. Ya kalau itu
ibu lakukan, Masya Allah, ibu dapat ridhonya suami, ibu dapat surga dari pintu mana saja. Bahkan ia juga memikul biji-bijian dari tanah milik suaminya, sementara jarak tempat tinggal dengan tanah tersebut sekitar 3,5 km. Nah, itu dilakukan Asma. Masya Allah, dia pengabdian artinya di situ. Nggak ada sibuk-sibuk yang lain, ya Bu ya. Fokus gitu. Apa yang ada di rumah, ya udah, anak kewajibannya ya nanti dibagi Bu. Tadi ya, kalau rumah tangga itu harus ada kerjasama, betul. Mendidik anak tanggung jawab siapa? Sama-sama, berarti dua-dua, betul. Ya, mencari nafkah tanggung jawab siapa? Suami, berarti 1-3, betul. Iya, 1-3 berarti suami nomor 3 ya. Kalau tadi mengurus anak 2-2 ya, suami 2, ibu 2, gitu ya. Hak-hak yang lain sama. Hak-hak lain itu artinya semuanya mendapatkan hak kenikmatan, hak kepemilikan, hak mewarisi, gitu ya Bu ya. Jangan sampai ketika suami meninggal, hartanya punya istri enggak, mewarisi. Suami mewarisi kepada istri, gitu. Jadi mewarisi berarti enggak memiliki semuanya. Ya diwarisi kepada istrinya, diwarisi kepada anak. Ternyata istrinya kaya raya, meninggal, diwarisi juga hartanya kepada suami. Betul apa tidak? Nggak bisa. Kalau saya meninggal nggak bisa diwarisi. Nggak, memang begitu Bu. Haknya hak bersamanya mewarisi. Ya kalau memang nanti ada yang duluan, gitu ya Bu ya, berarti hak mewarisi. Kalau suaminya ternyata punya harta, ibu dapat. Ternyata ibu punya harta, ibu duluan, warisi. Jatuh kepada suaminya dan anak termasuk emas ibu-ibu. Enak amat katanya, saya yang nabung, dia yang menikmati, gitu ya. Iya, nah, ini akhlaknya nggak dibina ini. Memang sudah begitu Bu. Ini kadang-kadang banyak wanita, aduh, ini mah kalau buat suami mah jangan, atau tadi kasih kepada istri yang baru, gitu. Iya, pada begitu nih ya. Udah suuzon dulu. Ya. Jadi ibu-ibu, ya, ini emas itu bukan buat suaminya, bukan. Suami cuma 1/8. Anaknya sisanya banyak. 1 miliar 1/8 buat istri berapa? Sisanya buat anak. Ya Bu ya, kalau istri dapat 25 juta, sisanya buat anak. Misalnya 200 juta. Aduh. Iya begitu. Ibu juga kalau jadi anak, ibu kan jadi anak juga kan? Iya, ketika orang tua meninggal, satu lakinya misalnya, bapak meninggal berarti sudah wajib itu didistribusikan, nggak boleh dipiliki, nggak boleh. Cuma 1/8. Gitu ya, itu memang begitu Bu aturannya dalam Islam ya. 2/1 laki-laki, itu perlu diketahui, itu 2/1. Kalau ibu dapat 25 juta, suami dapat 50 juta. Kalau ibu dapat 50 juta, suami dapat 100 juta. Banyak nggak Bu? 25 cukup? Alhamdulillah. Iya, pembagiannya sedikit. Ingat tadi Bu, alhamdulillah. Iya Bu ya. Yang ke-8, menjaga kehormatan anak dan harta suami. Menjaga. Fassolihatu qanitatun hafidatun lilghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada, termasuk menjaga hartanya. Kalau ibu-ibu dikasih, dijaga itu hartanya Bu. Dikasih rumah, rumahnya dibersihin. Dikasih mobil, mobilnya diservis. Dikasih apa lagi Bu? Dikasih sawah, sawahnya ditanam. Dikasih emas, emasnya dipakai. Kalau nggak dipakai, ibu keluar zakat. Iya. Siapa yang di sini punya 85 gram emas? Nggak ada. Ya.
berarti belum wajib zakat. Dihitung Bu, ini yang di tangan berapa gram, yang di lemari berapa gram. Oh nyampe Pak Ustadz 100 gram, wajib zakat 2,5-nya. Wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suami, juga menjaga kemaluan dan harta suami. Ya, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Jadi hartanya juga dijaga Bu. Ketika ibu dikasih, dijaga betul-betul kayak tadi. Ya, Asma itu menjaga. Ya, dia tanami juga. Kudanya dia rawat, dikasih mobil ya mobilnya dicuci Bu. Ya Bu ya. Besok ibu kalau dikasih mobil sama suaminya dicuci mobilnya Bu. Ya, saya nggak bisa ibu bawa ke steam. Itu bentuk menjaga. Dikasih apa lagi Bu yang biasa dikasih ya? Dikasih apa? Hah? Ya dikasih uang dibelanjain. Iya itu udah pasti. Maksudnya yang nggak habis Bu, maksudnya masih ada gitu loh Bu. Oh ya misalnya Ibu dikasih kontrakan Bu. Ini kontrakan nih pegang 20 pintu. Ya, dijaga apa enggak Bu? Dijaga. Cara menjaganya itu bukan sembarangan. Cara menjaganya benar-benar ditunaikan haknya. Kalau memang ternyata pendapatannya mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakat. Begitu Bu. Oh, ternyata pendapatan dari kontrakan ini 100 juta per bulan, keluarin zakatnya. Gitu ya Bu. Itu kontrakan apa itu? Alhamdulillah. Ya Bu ya. Kesembilan, bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, setelah ini tidak ada kata nggak bersyukur. Harus pandai-pandai berterima kasih. Pandai-pandai berterima kasih kepada siapa Bu? Kepada suami atas semua yang telah diberikan oleh suami kepada istri. Bila tidak, si istri berhadapan dengan ancaman neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini tandanya dia kufur nikmat yang Allah telah berikan kepada suaminya, melalui suaminya untuk dirinya. Jangan sampai kita tidak berterima kasih. Ke-10, berdandan cantik, berhias diri di depan suami. Jangan sampai keluar rumah berdandan di depan suami. Tidak. Jangan sampai. Ya Bu ya. Ya. Kayak misalnya pakai pakaian dapur terus gitu. Diganti Bu. Kayak daster. Ya, kalau bisa yang cantik di depan suami ya Bu ya. Haredang. Nah ini udah haredang duluan. Kalau di luar mah nggak haredang ya? Enggak. Paksakan. Ya, yang ke-11, tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Jangan sampai mengungkit-ungkit. Udah, kalau kita sudah bersedekah, udah nggak usah kita ungkit. Ibu misalnya ada tabungan gitu, ngasih misalnya ke anak, ke suami, jangan diungkit-ungkit. Kemarin sudah saya jual emas saya tuh, nggak usah diungkit. Ungkit. Betul apa enggak Bu? Siapa yang ungkit-ungkit? Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Yang ke-12, nggak ngaku ya, sampai ridho yang sedikit, memiliki sifat qanaah, memiliki sifat rasa cukup, tidak membebani suami dengan kebutuhan yang di luar kemampuannya. Kalau emang suami nggak bisa belikan skincare yang harganya sampai 2 juta, ya jangan Bu. Coba lihat dulu suami, oh iya boleh beli skincare, ya udah nggak apa-apa kalau ada. Kalau enggak jangan. Suka dibeliin Bu? Alhamdulillah. Yang 13,
tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Jangan sampai menyakiti hatinya, Bu. Pastikan apa yang kita lakukan tidak menyakiti hatinya, tidak membuat marah. Ya, Bu ya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memusuhimu. Dia sang suami hanya tamu di sisimu, hampir saja ia meninggalkanmu menuju kepada kami bidadari di surga. Para suami bersabar terhadap istri, ada bidadari nanti di surga. Oleh karena ibu-ibu jangan marah-marah, kurangi marahnya. Hari ini udah dapet etikanya nih. Oh iya, sabar dengan kekurangannya, syukur rezekinya, tulus melayaninya. Betul apa tidak? Dan yang ke-14, berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau suami punya orang tua, punya kerabat, berbuat baiklah kepada orang tua dan kerabatnya. Terus ingin hidup bersama suami, tidak minta untuk ditalak kecuali ada alasan yang benar. Kecuali ada alasan yang benar. Karena apa nih? Biasanya karena apa, Bu? KDART boleh misalnya, ya Bu ya. Alasan ekonomi boleh apa tidak? Nah, kenapa? Ya, ya, suami nggak kerja. Dia nggak kerja, nggak mau kerja. Gimana tuh? Suami nggak kerja, ya. Apakah Allah memberikan wasilah melalui kemampuan ibu-ibu? Terus ibu-ibu berusaha, ibu memberikan nafkah, ibu sedekah kepada suami, ibu dapat pahala. Alhamdulillah. Ya. Kalau suaminya tidak bekerja, dia masih mampu, dia malas-malasan, maka dia akan menemui pengadilan Allah nanti. Itu ya Bu ya, karena suami punya tanggung jawab, gitu ya. Ya alasannya harus benar Bu, kalau minta ditalak. Kalau apa Bu? Judi. Wah, boleh kalau itu Bu. Kalau itu maksiat kepada Allah, ya Bu ya. Makanya saya sudah bilang hati-hati judi online ini, ya Bu ya. Tolong dinasehati, hati-hati ya, hati-hati. Kita masuk dinasehati Pak Ustaz. Menasehatinya dengan hikmah, dengan kata-kata yang santun, yang baik. Doakan, ya Bu, doakan, terus doakan. Bacain Al-Fatihah suaminya Bu, ya, tiup ubun-ubunnya. Ya. Kalau mau kerja juga sama, bacain Al-Fatihah biar nggak nakal di luar sana. Ya Bu ya, suaminya tuh. Berikutnya, ya Bu, ke-16 berkabung ketika meninggal suaminya. 4 bulan 10 hari berkabung. Ya, selama 4 bulan 10 hari. Bukan langsung beraktivitas, ya Bu ya. Oke, jadi itu adalah hak dan kewajiban istri. Bagaimana hak dan kewajiban suami? Ya Bu ya. Maka kita juga harus tahu sama-sama, selain istri juga kita harus menyampaikan suami ini punya kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban suami, maka itulah yang menjadi hak istri. Betul. 1, kewajibannya adalah memperlakukan istri dengan baik. Wajib dengan baik Bu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita memilih hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, kalau misalnya suaminya menggunakan pakaian yang bagus, istrinya juga menggunakan pakaian yang bagus. Kalau istrinya misalnya pengajian gitu ya, suaminya hartanya melimpah, bisa jadi suaminya nggak bisa nganter, dikasih kendaraan istrinya. Ada nggak?
Ada. Ya Bu ya. Biar dia nanti kemana-mana gampang. Bahkan dikasih supir. Alhamdulillah. Luar biasa. Didoakan makanya suaminya ke pengajian, ya kan? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik berbuat baik kepada keluargaku. Nah itu, jangan sampai sama orang lain kita baik, sama keluarga mah enggak. Tutur katanya juga udah enggak pakai sensor gitu ya Bu. Bisa buat lu ya. Iya kan? Astagfirullah. Yang kedua, memberi nafkah. Memberi nafkah, memberi pakaian, memberi tempat tinggal dengan cara yang baik, itu kewajiban suami. Ya, termasuk pakaiannya. Ibu ini kok gak ganti-ganti pakaiannya? Ini dibeliin dengan cara yang baik. Alhamdulillah ya Bu Murni ya. Ya, tapi kembali lagi, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya Bu. Kalau emang suami mampunya sekian, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, ibu tidak usah memberatkan. Ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu kewajiban suami jelas bahwa dia memiliki kewajiban memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, termasuk pendidikannya. Ya, termasuk pendidikan agama. Nih, ya. Suami wajib ini menyampaikan pendidikan agama kepada ibu-ibu. Banyak harus dibimbing, termasuk mengajak ketaatan kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau suaminya pelit ya sudah saya sampaikan ya, ambil secukupnya menurut kebutuhan. Ya. Meluangkan waktu, wajib suami meluangkan waktu untuk istri. Untuk bercanda boleh. Itu bercanda yang dibolehkan, ya, dan berpahala. Boleh. Yang keempat, menyempatkan waktu untuk mendengarkan curhatan istri. Ada nggak suaminya nggak mau dengerin curhatnya? Ada. Kasih tahu, wajib dengerin sampai terakhir, denger terus gitu ya. Lama biasanya. Iya, harus mau mendengarkan curhatan istri. Istri kalau udah ngomong banyak. Kadang-kadang, nih saya Bu ya, kadang-kadang kalau orang lain ikut saya, ini curhat ke saya ini, kata saya. Iya. Kalau orang udah ngomong gitu ya Bu, panjang. Ini namanya curhat ini. Nah, suami juga begitu, jangan sampai istrinya curhat enggak didengar. Harus menyempatkan waktu. Perkara agama wajib suami mengajar. Ajaklah anak istrinya beribadah kepada Allah. Ayo ke masjid, ayo ke pengajian. Suami begitu, pemimpin itu kan di situ dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ini kan makanya saya sampaikan, ajak suami tercinta dan sampaikan ini ya Bu. Memberi hak istri dalam hubungan intim wajib ya Bu ya. Kedelapan, memberi istri kesempatan untuk menghadiri sholat jamaah selama keluar rumah dengan menggunakan hijab. Alhamdulillah nih, hijab semua. Boleh, berarti suaminya mengizinkan. Alhamdulillah. Memberi izin bagi istri untuk mengunjungi kerabatnya. Wajib memberi izin. Ibu mau, misalnya mau kemana nih? Kampungnya di mana misalnya? Ke Jonggol, boleh ke Jonggol. Izinkan, ya, tidak menyebarkan rahasia atau aib istrinya. Dan suami juga wajib berhias di diri, bukan hanya istri saja. Kalau istri berdandan, suami juga berdandan, ya, bertampilan yang baik depan istrinya, ya Bu ya. Betul apa enggak Bu? Bukan pakai lipstik maksudnya, yang rapi, rapi ya, biar kelihatan ganteng depan ibu-ibu, gitu kan? Iya. Selalu berprasangka baik sama istri. Udah diterapkan sama suaminya. Berprasangka baik nggak Bu? Alhamdulillah ya Bu.
Iya, tidak banyak curiga. Nggak boleh suami curiga sama istri. Jangan sampai istri curiga sama suami. Ya, jangan. Ya, itu yang disebut kewajiban suami terhadap istri yang menjadi hak istri, termasuk tadi perlakuan baik. Itu hak wajib suami mah melakukan hal-hal terbaik, ya Bu ya. Oke, itu kewajiban. Oke. Bagaimana agar rumah tangga itu bahagia? Nah, ini kita harus lakukan ini. Satu, biar rumah tangga kita bahagia. Satu, rumah tangga itu harus didasarkan bekal takwa, ajaran agama. Itu Bu, harus berbekal ini kalau kita ingin bahagia. Kalau tadi kita tahu sabar terhadap kekurangan suami, sabar terhadap kekurangan istri, bersyukur atas nikmat suami, tulus melayani dan juga mendampingi, ya, dan terusnya. Itu, maka akan terjadi keharmonisan. Jadi dasarnya adalah ajaran agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara memelihara diri dari api neraka? Tadi belajar ilmu agama. Kedua, agar bahagia, tips semua, tidak semua masalah diselesaikan dengan cerai. Bisa dengan musyawarah, perdamaian, memaafkan. Ya Bu ya. Kalau ada yang minta maaf, dimaafin apa tidak? Amin. Ketika orang berbuat salah, jangan dibalas. Dia berbuat salah, dibalas dengan kesalahan. Misalnya ibu diemin lagi aja. Jangan Bu, ntar malam semakin jauh, interaksinya kurang baik. Kalau kita perlakukan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Lebih baik kita melanjutkan daripada kita memulai. Jadi kalau bisa tidak dilakukan perceraian, apa solusinya? Apa memang masalahnya? Masalah ekonomi, berarti kita perlu memperbaiki hubungan apa ya? Bagaimana meningkatkan perekonomian rumah tangga. Siap menerima kekurangan pasangan. Sudah siap apa belum? Siap, harus siap menerima kekurangan pasangan. Termasuk di situ ketika diakadkan, maka termasuk juga menerima kekurangannya. Ibu mau dinikahi dengannya ketika udah qabil itu, berarti ibu juga menerima kekurangannya. Termasuk suami juga menerima kekurangan istri. Keempat, ada yang mau mengalah. Kalau bisa, ya jangan semuanya gak mau ngalah. Ada juga yang mau mulai minta maaf. Jangan sampai semuanya diem-dieman, akhirnya interaksinya tidak baik, malah menjauh. Akhirnya cuek dan akhirnya susah mau juga. Lebih baik ya harus ada yang mau mengalah. Jangan sampai sama-sama gak mau mengalah, harus mau mengalah. Itulah tips agar kehidupan bahagia. Ya, sebelum saya lanjut ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Mangga. Mangga. Ini Ibu bisa biar kedengaran? Iya boleh di sini atau duduk boleh, berdiri boleh, terserah. Tadi kan sempat dibahas soal waris ya. Iya. Nah itu kan kalau misalkan pasangan suami istri itu nggak punya anak gitu, sedangkan kedua-duanya ini nauzubillah gitu meninggal kecelakaan, itu warisnya gimana tuh? Dua-duanya meninggal. Iya. Iya, jatuhnya nggak punya ahli waris, jatuhnya ke saudara-saudaranya yang terdekat, misalnya adiknya istri, adiknya suami gitu. Tapi kalau udah ada anak, maka yang lain tidak dapat, cucu juga nggak dapat, ya, adik-adiknya juga nggak dapat, karena sudah terhapus karena dia punya anak. Kalau tidak punya, kaya raya, adik-adiknya dapat. Mau Bu? Banyak, alhamdulillah saudara saya banyak. Alhamdulillah. Anak saya juga banyak. Iya, berarti nggak akan jatuh ke saudara ibu karena udah ada anak.
Paling ini nanti kalau suami dua, ibu dua, tinggal 1/8 aja gitu. Ibu atau suami 1/8, sisanya buat anak. Satu lagi Pak Ustadz. Iya. Tadi kan dibahas juga tentang apa ya tadi? Zakat ya. Zakat. Emas itu. Nah, itu kan tentang emas. Gimana kalau misalkan digaji suami? Misalkan gaji suami kita sudah di atas 5 juta, apa itu kita wajib mengeluarkan zakat atau gimana? Oke, gaji suami kalau seandainya sudah mencapai gajinya di atas 5 juta misalnya ya, wajib zakat atau tidak? Zakat penghasilan. Zakat penghasilan kalau nisabnya itu adalah 85 gram emas, maka ketika suami itu mencapai penghasilannya itu senilai 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dihitung per hari dia gajian, misalnya sudah senilai nisab emas, belum misalnya lah 85 gram ya, kalau 1 gramnya sekarang 1,5 ya fantastis ya, nominalnya tinggi, berarti tidak wajib. Terus keluarkanlah sedekah ya, sedekah boleh nggak ngeluarin tadi di atas 5 juta? Ada hitungannya, itu hitungannya kalau seandainya mengikuti metode perhitungan seperti pertanian ya Bu ya, kan ketika pertanian itu setiap dia panen dia wajib zakat ya. Ya, itu dia dapat 5% kalau diairi oleh air irigasi, kalau diairi oleh air hujan dia 10%. Maka orang-orang yang gajian itu dikiaskan menggunakan zakat pertanian. Ya, jadi misalnya ibu mau mengeluarkan ya sudah keluarkan aja 2,5-nya. Cuma nisabnya tadi tidak cocok sebenarnya. Ini kan masih ada ikhtilaf. Kalau zakat penghasilan itu ikhtilaf. Jadi kalau ibu mau mengeluarkan nggak jadi masalah. Ya, di atas 5 juta keluarkan saja. Ya kalau dihitung kan di atas 5 juta misalnya 10 juta, ya enggak? 10 kali 12 berapa? 120. Betul enggak? Wajib zakat kan? Kalau di 85 gram emasnya, betul kan? Ya 119 juta kan di atas. Wajib berarti kan? Kalau 10 juta per bulan tuh. Ya udah keluarkan aja 2,5-nya. Itu nilainya sedekah. Walaupun memang perhitungan itu zakat penghasilan terdapat ikhtilaf. Itu ikhtilaf itu perbedaan pendapat antar ulama. Ya, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Tapi di Indonesia menggunakan. Contohnya para ASN dipotong gajinya dan dikeluarkan zakatnya 2,5-nya. Boleh. Oke Bu ya. Mangga dikeluarkan biar berkah. Lanjut, silakan yang lain. Iya Bu. Kalau misalkan berbohong sama suami buat dosa. Nah, berbohong kepada suami untuk apa Bu? Misalkan kita misalnya punya utang. Iya. Tidak kita bayar sendiri. Kita berbohong, ini pinjam loh sama orang gitu. Baik. Apakah boleh berbohong kepada suami? Ada. Biar dia ngusahain lagi gitu. Biar dia ngusahain lagi ya Bu ya. Itulah ibu-ibu. Itulah ibu-ibu. Kalau suami Bu, kalau punya uang lebih nih, punya uang lebih ya, kasih istri sama anaknya bahagia, istri bahagia, dia bahagia. Kalau ibu saya punya uang nggak mau saya kasih suami. Betul apa enggak? Berarti ibu betul ya, saksi ibu ya. Ya itulah suami Bu. Kalau suami itu kalau ada uang lebih dia pasti ya membahagiakan istrinya, seneng istrinya bahagia, seneng nih anaknya beli apa juga kalau ada uangnya dikasih ya, tapi kalau istri kan enggak ya itu. Jadi kalau dalam komunikasi rumah tangga Bu, itu kalau seandainya kita di dalam rumah tangga itu dalam hal kebaikan dibolehkan tuh berbohong. Contohnya nih Bu ya, contohnya misalnya ini ibu masakannya enak banget. Nah, ya. Padahal nggak enak. Itu boleh Bu, boleh. Ya untuk membuat rumah tangganya itu tetap harmonis. Tahu Bu kalau ibu niat ya untuk biar dia juga ngasih saya, itu salah niat ini. Kalau bisa kalau untuk ini takut suaminya boros gitu boleh. Kalau suaminya biar nggak boros. Ini kalau
biar dia ngasih saya lagi mah jangan atuh. Ya kalau bisa tuh tujuannya yang baik ya Bu ya. Berbohong itu tujuannya baik, khusus dalam rumah tangga nih Bu ya. Khusus dalam rumah tangga. Biar dia harmonis kan. Gitu ya. Udah berjuang masa nggak dihargai gitu ya. Ternyata sebenarnya ini masakannya kurang garam. Tapi nggak apa-apa. Enak nggak? Enak alhamdulillah. Gitu. Nggak apa-apa. Ya, yang lain silakan. Pak, Ya. Ini warisan ya Pak ya. Ya. Ini sepupu saya punya anak 4 perempuan semua. Nah, dia meninggal. Nah, apa benar kalau nggak ada laki-lakinya, adik-adik dari ibunya itu dapat? Betul. Oh dapat? Dapat. Saya ada anak laki-lakinya 1. Iya. Itulah anak laki-laki. Makanya bersyukur kalau punya anak laki-laki. Ibu-ibu ketika anak laki-laki dapat banyak, ibu-ibu protes. Bersyukur harusnya. Mereka nggak pada dapat. Iya kan? Anak laki-laki itu kuat Bu. Jadi ini apa? Tante-tantenya dapat Iya. dibagi. Iya tapi yang dekat ya. Oh saudara itu. Ya Bu ya. Maka daripada itu tadi perlu dipastikan kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, ya berarti saudaranya dapat. Kalau ada anak laki-laki, ya nggak dapat. Oke, itulah kuat. Nasabnya kuat. Laki bersyukur dengan anak laki. Ya lebih banyak nggak apa-apa Bu, mengadil Allah itu. Ya karena kan anak laki-laki nanggung nafkah. Ibu minta apa? Mahar apa? Gitu kan? Laki-laki semua yang tanggung. Saya mau rumah, itu harus itu. Kalau enggak ya tempat tinggal yang nyaman, gitu ya Bu ya. Oke, yang lain silahkan. Iya. Penanya, iya Bu. Iya. Saudara kita punya anak. Kita punya saudara banyak. Terus dapat. Anaknya adik ibu atau anaknya kakak ibu kan dia punya anak, dapat. Pokoknya Bu, yang paling pertama itu adakah dia punya anak. Kalau punya anak laki-laki, perempuan berarti iya ibunya dapat, istrinya dapat 1/8. Kalau nggak ada anak, istrinya 1/4. Tadi itu ya, kalau nggak ada anak, istrinya 1/4. Kalau nggak ada anak, kalau ada ya dapat 1/8, sisanya buat anak. Dah dibagi itu menurut pembagian 2/1 yang saya sudah pernah ceritakan kemarin. Ya. Oh ada 100 juta, ibu 25 juta, anak laki-laki 50 juta. Anak perempuan ada 2, 25, anak laki ada 1, 50 juta. Gitu. Nih 100 juta warisan, kumpul semuanya. Anak laki-laki 1 orang, kasih 50. Anak perempuan ada 2, 25. Gitu. Ya, silakan yang lain. Ini penanya ada lagi? Nah, bagaimana? Saya lanjut yang terakhir ini ya. Kalau tadi peran suami, istri termasuk di dalamnya ada bingkai-bingkai akhlak. Ya. Yang ketiga itu mendidik anak dengan akhlak mulia. Karena anak itu adalah amanah. Jangan sampai ini kita terlantarkan. Dia punya hak untuk dididik. Kita wajib mendidik, memberi pendidikan, memberi pengasuhan anak. Jadi ketika ibu tidak bisa
memberikan pengajaran, ibu harus menyekolahkannya di sekolahan yang terbaik. Artinya itu peran kewajiban kita mendidik. Tapi bukan kita menyerahkan kepada sekolah, kita juga turut serta peran dalam mendidik. Bukan ibu aja, suami juga. Jadi dua-dua dalam hal mendidik anak. Nilai-nilai Islam kita dahulukan di dalam mendidik anak. Akhlak mulia harus kita tanamkan sejak anak masih kecil. Rasulullah bersabda, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi anak-anak itu pada dasarnya dia dalam keadaan suci. Tergantung ini kita menjadikan dia apa. Ketika kita jadikan dia menjadi orang muslim yang taat, sekolahkan di sekolah yang terbaik, kita berikan pendidikan di rumah yang terbaik, maka akan tercipta anak yang soleh. Orang tua mah harus jadi teladan. Betul apa enggak? Teladan, menunjukkan kasih sayang kepada anak. Tunjukkan kasih sayang, teladan ya di hadapan anak. Membiasakan akhlak baik kepada anak dalam keseharian kita. Coba ibu-ibu lihat deh Bu, kalau misalnya anak orang tuanya misalnya minum sambil jalan gitu ya, anaknya juga pasti ikutin sambil jalan. Lah kenapa anak saya nggak ke masjid ya? Apakah sayanya nggak ke masjid? Jadi orang tua sebagai teladan dalam mendidik kita duluan, memberi contoh, gitu ya. Kemudian mengajarkan adab. Nah, dalam berinteraksi dengan orang lain, ajarkan etika. Jangan sampai anak kita nggak punya etika. Mudah-mudahan ya, ini kajian ini bisa menghadirkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang berkah, dan surga bersama keluarga. Ya. Ini adalah ladang amal besar kita ya Bu ya. Karena dalam rumah tangga bernilai pahala. Sabarnya ada pahala, betul. Syukurnya ada pahala. Jangan sampai gerutu. Ya, nilainya ini. Ini pesan saya di akhir kajian. Ya, mari kita bangun rumah tangga dengan akhlak yang mulia, kedepankan sabar syukur, terima rela ya atas kekurangan, atas pemberian yang diberikan oleh pasangan kita, karena ini adalah bagian ibadah yang akan membawa, yang akan mengantarkan kepada keberkahan hidup kita. Kalau seandainya setiap orang, setiap keluarga, setiap anggota keluarga saling menjaga akhlaknya, saling menjaga adabnya dan etikanya, maka rumah tangganya menjadi tempat yang penuh cinta, yang penuh kasih, yang penuh sayang. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kita tutup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, dengan bersama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.